Halo, nama saya Alfia Indrianti, nomor absen 1. Saya akan menjawab tantangan dari Muhammad Farul Azza dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan cara yang digunakan untuk membandingkan rasio keuangan perusahaan. Jawabannya adalah ada dua cara yang digunakan untuk membandingkan rasio keuangan perusahaan. Yang pertama, biasa disebut dengan cross-sectional approach, yaitu suatu cara mengevaluasi untuk membandingkan rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua biasa disebut dengan time series analysis, yaitu suatu cara menganalisis dengan cara membandingkan rasio keuangan dari satu waktu ke waktu yang lain, atau biasa disebut dengan trend analysis. Oke, selanjutnya saya akan menantang Triwidianingsi absen 22. Saya Triwidianingsi menerima tantangan dari Alfia Indrianti. Pertanyaannya yaitu, dalam menganalisa laporan keuangan, ada dua metode yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal. Sebutkan dan jelaskan perbedaan dari dua metode tersebut. Jawabannya yaitu, analisa horizontal adalah analisa yang membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode atau beberapa saat, sehingga dapat mengetahui perkembangannya. Analisa ini juga disebut dengan analisa dinamis. Sedangkan analisa vertikal adalah analisa yang hanya menggunakan satu periode saja atau satu saat saja, sehingga tidak dapat mengetahui perkembangannya. Walaupun tidak dapat mengetahui perkembangannya, analisa ini dapat mengetahui hasil operasi perusahaan dan kondisi keuangan. Dalam analisa ini yang dibandingkan yaitu antara pos yang satu dengan pos yang lainnya. Analisa ini juga disebut dengan analisa statis. Kemudian saya akan menantang Nazifah Sabila Husna. Hai, saya Nazifah Sabila Husna akan menjawab tantangan dari Triwidianingsih dengan pertanyaan, sebut dan jelaskan teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan. Jadi jawabannya adalah yang pertama, analisa perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Yang kedua adalah analisa tren, adalah analisa yang dinyatakan dalam bentuk prosentase untuk mengetahui tendensinya naik atau turun. Yang ketiga, analisa common size adalah analisa yang digunakan dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja dan mengapa modal kerja bisa berubah dalam periode tertentu. Yang kelima, analisa sumber dan penggunaan kas adalah analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas serta sumber dan penggunaannya. Yang keenam adalah analisa rasio, adalah analisa untuk mengetahui hubungan dari rekening-rekening tertentu dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, analisa perubahan laba kotor, adalah analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dan yang terakhir adalah analisa break even, adalah analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai supaya perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum mengalami keuntungan. Oke, selanjutnya saya akan menantang Karina Ardelia. Halo, nama saya Karina Ardelia Putri, akan menjawab tantangan dari Nazifah Sabila Husna dengan pertanyaan, sebut dan jelaskan faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan perusahaan. Jadi jawaban dari saya itu ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih atau harus segera dipenuhi. Jadi perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya, berarti perusahaan tersebut dapat dikatakan liquid bila perusahaan tersebut memiliki alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan hutang lancar atau hutang jangka pendek. Sebaliknya, apabila aktiva lancar lebih sedikit dibandingkan hutang lancar atau hutang jangka pendek, maka perusahaan tersebut dikatakan illiquid. Selanjutnya, yang kedua adalah solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi, perusahaan tersebut dikatakan solvable apabila memiliki aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua
hutangnya. Apabila kekayaan atau aktivanya tidak cukup untuk membayar semua hutangnya, maka disebut insolvable. Lalu yang ketiga adalah rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi rentabilitas perusahaan itu dapat diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivas dengan produktif. Jadi rentabilitas perusahaan itu dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dalam periode tertentu dengan jumlah aktiva atau model perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam melakukan usahanya dengan stabil yang dapat diukur dengan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas semua hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutangnya tepat pada waktunya. Dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham secara teratur tanpa mengalami hambatan ataupun krisis keuangan. Jadi itulah jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menantang Wiji Agustin Nurginasi. Baiklah, saya Wiji Agustin Nurginasi akan menjawab tantangan dari Karina Ardelia Putri dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber modal kerja perusahaan. Pada umumnya, sumber-sumber modal kerja perusahaan berasal dari yang pertama, hasil operasi perusahaan. Adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini merupakan jumlah modal kerja yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan, maka akan menambah modal kerja perusahaan. Yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen dari aktiva lancar yang dapat segera dijual. Apabila memperoleh keuntungan dalam penjualan surat berharga tersebut, maka akan menambah modal kerja perusahaan. Yang ketiga adalah penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain untuk menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan aktiva menjadi kas atau piutang akan menambah modal kerja perusahaan. Yang keempat adalah penjualan saham atau obligasi. Untuk menambahkan modal kerjanya, perusahaan dapat mengadakan emisi saham baru atau meminta para pemilik perusahaan untuk menambahkan modalnya. Atau perusahaan juga dapat menjual obligasi. Namun, dalam penjualan obligasi ini, perusahaan menanggung konsekuensi, yaitu membayar bunga tetap. Lalu yang kelima, adanya kenaikan sektor modal atau hutang. Dan yang terakhir, adanya penurunan saldo aktiva tetap. Sekian pertanyaan yang dapat saya jawab. Selanjutnya, saya akan menantang Miftahul Hasanah. Halo, saya Miftahul Hasanah. Saya akan menjawab tantangan dari Wiji Agustin. Pertanyaannya adalah, mengapa laporan keuangan sangat penting bagi pemilik perusahaan, manajer, investor, kreditur, dan pemerintah? Menurut saya, laporan keuangan ini dapat dikatakan sangat penting, itu dapat dilihat dari fungsinya. Seperti dilihat dari pemilik perusahaan, jadi laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang telah dicapai dan menilai peluang yang akan dicapai oleh perusahaan. Bagi manajer, laporan keuangan ini digunakan untuk melakukan pengukuran internal perusahaan, seperti mengukur tingkat biaya dari kegiatan perusahaan, mengukur efisiensi tiap bagian untuk memperoleh laba, mengukur hasil kerja tiap individu, dan menentukan kebijakan-kebijakan baru. Sehingga manajer ini dapat menyusun strategi perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya, bagi investor, laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui jaminan investasinya, kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan, serta prospek keuntungan di masa depan. Bagi kreditur, laporan keuangan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan bunganya. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan atas pengajuan kredit oleh perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, laporan keuangan ini digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dan mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar upah buruhnya. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menantang Fitria untuk menjawab tantangan dari saya. Terima kasih. Halo,
saya Fitria Mutiara Devi akan menjawab tantangan dari Miftahul Hasanah dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan 3 konsep dalam modal kerja dan tunjukkan dengan jelas perbedaan dari setiap konsepnya. Jawabannya adalah 3 konsep dalam modal kerja. Yang pertama, yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek, serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa yang akan datang. Konsep yang ketiga yaitu konsep fungsional, di mana semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini, atau current income. Nah, dari 3 konsep tersebut, perbedaannya yaitu, jika konsep kuantitatif menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Sedangkan konsep kualitatif menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dan untuk konsep fungsional, menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menantang Muhammad Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin. Di sini saya akan menjawab tantangan dari Fitria dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan penyebab perubahan-perubahan pada neraca dalam suatu periode. Penyebab pertama yaitu adanya laba atau rugi dalam suatu periode tersebut. Jika terjadi laba dan atau rugi, maka neraca tersebut akan mengalami perubahan. Yang kedua, adanya perubahan aktiva. Yang dimaksud perubahan aktiva itu adanya penambahan aktiva, pengurangan aktiva, atau perubahan bentuk aktiva. Yang ketiga, adanya perubahan utang. Perubahan utang ini bisa berubah adanya penambahan utang atau pelunasan utang. Yang keempat, adanya pengurangan atau penambahan modal. Jadi dalam perusahaan bisa menambahkan modal dengan menjual saham atau menarik sahamnya kembali. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menantang Lutfia Horinisa. Terima kasih. Hai, aku Lutfia. Aku dapat tantangan dari Muhammad Saifuddin buat ngitung cash ratio sama current ratio-nya PT Sayonara. Pertama, kita bakal ngitung cash ratio dulu. Cash ratio itu kan dapat dari kas dibagi jumlah hutang lancar. Nah, untuk 2017 berarti 6.768.700 dibagi 9.086.500. Dapat 74%. Nah, itu juga berlaku buat tahun 2018 dan 2019. Jadi, 2018 dapat 38% dan 2019 dapat 74%. Nah, untuk analisanya sendiri, di tahun 2017, cash ratio dari PT Sayonara itu kan 74%. Kalau rata-rata industrinya itu 5%, berarti keadaan dari PT Sayonara lebih baik dari perusahaan lain. Nah, tapi kondisi rasio kas yang terlalu tinggi itu juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau belum digunakan secara optimal. Begitu juga dengan 2018 dan 2019 karena cash ratio-nya lebih besar dari rata-rata industri. Selanjutnya, kita ngitung current ratio yang didapat dari jumlah aktiva lancar dibagi sama hutang lancar. Nah, untuk 2017 berarti 10.837.500 dibagi sama 9.086.500. Itu dapat 119%. Dan begitu juga cara buat 2018 dan 2019. Jadi 2018 dapat 97% dan 2019 dapat 113%. Untuk analisisnya di tahun 2017,
didapatkan 119% atau 119 dibanding 100. Artinya, jumlah aktiva lancar ada 1,19 kali dari jumlah hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 1,19 rupiah aktiva lancar. Nah, kalau rata-rata industri standarnya itu 2:1, berarti keadaan PT Sayonara ada di kondisi kurang baik, karena perusahaan ini dinilai kurang bisa menjamin pembayaran hutang dan aktiva lancar. Begitu juga dengan tahun 2018 dan 2019, karena perbandingannya di bawah rata-rata industri standar. Selanjutnya, saya akan menantang Dian Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Yutami. Saya akan menjawab tantangan dari Lutfia Khairunisa dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan syarat sebuah perusahaan dapat dikatakan memiliki posisi keuangan yang kuat. Jawabannya adalah yang pertama, memenuhi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, yaitu pada waktu ditagih. Nah, maksudnya adalah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut dikatakan liquid dan memiliki keuangan yang baik. Yang kedua, membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan. Nah, apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang cenderung stabil setiap periodenya, maka perusahaan dapat membayar bunga dan dividen. Yang ketiga, memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. Apabila perusahaan memiliki modal kerja yang cukup efektif dan efisien, maka akan membantu pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang keempat, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Apabila perusahaan memilih kredit produktif, maka dapat menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberikan tantangan kepada Wijianti. Hai, saya Wijianti. Di sini saya akan menjawab tantangan dari Dian Ayu Utami dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pendapatan. Nah, faktor yang mempengaruhi stabilitas pendapatan ini ada 5. Yang pertama, yaitu jenis perusahaan yang menjual barang-barang konsumsi atau jasa. Nah, perusahaan ini tentunya mempunyai pendapatan yang lebih stabil daripada perusahaan yang memproduksi barang-barang modal. Yang kedua adalah perusahaan yang sudah lama berdiri. Tentunya perusahaan ini akan mempunyai pendapatan yang lebih stabil daripada perusahaan yang baru berdiri. Yang ketiga, yaitu perusahaan yang harga produksi per unitnya ini relatif rendah. Tentunya perusahaan ini akan mempunyai earning atau pendapatan yang lebih stabil daripada perusahaan yang mempunyai harga produksi per unitnya tinggi. Yang keempat adalah perusahaan yang produksinya dibeli atas dasar kebiasaan atau habitual basis. Nah, tentunya perusahaan ini akan mempunyai pendapatan yang lebih stabil daripada yang non-habitual atau tidak atas dasar kebiasaan. Yang kelima adalah perusahaan yang produksinya ini berhubungan dengan kebutuhan pokok. Tentunya pendapatannya ini akan lebih stabil daripada perusahaan yang menghasilkan barang-barang laks. Oke, selanjutnya saya akan menantang Siti Hasnanti Tivalindasari. Halo semuanya, saya Siti Hasnanti Tivalindasari. Di sini akan menjawab tantangan dari teman saya yang bernama Wijianti dengan pertanyaan, apa perbedaan dari laporan keuangan dengan analisis laporan keuangan, dan sebutkan prosedur dalam analisis laporan keuangan tersebut. Jadi jawaban saya, laporan keuangan ialah suatu produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis, sedangkan analisis laporan keuangan ialah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsurnya dan menelaah unsur tersebut untuk mengetahui pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat. Jadi, laporan keuangan itu lebih kepada produknya, sedangkan analisis laporan keuangan itu lebih kepada prosesnya. Dan untuk prosedur dalam analisis laporan keuangan, yang pertama yaitu mengumpulkan data keuangan dan data pendukung. Yang kedua, mengolah data dan melakukan pengukuran. Yang ketiga, menganalisis dan memberikan interpretasi. Yang keempat, membuat laporan hasil analisis. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi. Demikian jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menantang teman saya, yaitu Angginda Cucurosa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Cucurosa akan menjawab tantangan dari Siti Hasnanti Tivalindasari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja di dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Perusahaan jasa lebih rendah modal kerjanya dibandingkan perusahaan industri karena tidak memerlukan investasi yang besar dalam aktiva lancarnya. Yang kedua, waktu proses produksi dan waktu perolehan bahan. Maksudnya, semakin panjang waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar pula modal kerjanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, syarat perolehan bahan. Nah, jika syarat kredit yang diterima itu menguntungkan, maka makin sedikit uang kas yang harus diinvestasikan, atau sebaliknya, bila pembayaran dilakukan dalam jangka pendek, maka uang kas semakin besar. Yang keempat, syarat penjualan barang. Semakin lunak kredit yang diberikan, maka semakin besar jumlah modal kerja yang diinvestasikan dalam sektor piutang. Yang terakhir, tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Terima kasih, itu jawaban dari saya, dan saya akan menantang Siti Mar'atus Solihah. Halo semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Solihah. Saya akan menjawab tantangan dari Angida Cucurosa dengan pertanyaan, dalam rasio likuiditas, jelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki posisi keuangan yang kuat. Berbicara mengenai posisi keuangan perusahaan, pasti setiap perusahaan memiliki posisi keuangan yang berbeda. Begitupun dengan kebutuhan yang berbeda pula, tergantung dengan jenis perusahaan yang dijalankan. Menurut saya ada 4 kategori di mana posisi keuangan perusahaan itu dinyatakan kuat. Ini berasal dari buku Munawir dan dari penjelasan kelompok 4 kemarin. Jadi yang pertama itu dalam membayar kewajiban-kewajiban kepada eksternal perusahaan itu tepat waktu dan tidak molor, karena pasti dari kreditur sendiri itu memikirkan apabila perusahaan molor dalam pembayarannya pasti ada masalah pada posisi keuangan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu membayar bunga dan dividen dengan yang dibutuhkan. Jadi apabila posisi keuangan tersebut itu liquid, maka kemungkinan besar perusahaan juga akan membayar dividen serta bunganya kepada investor. Dan dari investor sendiri itu pasti akan melihat berapa besar dividen yang dibayarkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan modal kerja yang cukup untuk operasi perusahaan. Jadi perlu adanya penganggaran untuk pemanfaatan modal kerja yang cukup dan efektif. Kemudian yang keempat, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan untuk perusahaan. Jadi apabila pemeliharaan tingkat kredit yang kurang optimal itu mampu mempengaruhi dari posisi keuangan perusahaan sendiri. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menantang Novita Koirunisa untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Halo, saya Novita Koirunisa. Saya akan menjawab tantangan dari Siti Mar'atus Solihah dengan pertanyaan. Di bawah ini merupakan raca PT Aku Maju yang meliputi saham sebesar 420 juta rupiah, laba ditahan sebesar 145 juta rupiah, kas sebesar 25 juta rupiah, piutang dagang sebesar 75 juta rupiah, barang dagangan sebesar 200 juta rupiah, mesin sebesar 250 juta rupiah, bangunan sebesar 350 juta rupiah, tanah sebesar 100 juta rupiah, obligasi sebesar 180 juta rupiah. Yang ditanyakan, nomor 1, jelaskan apa itu rasio solvabilitas. Yang kedua, hitung dan analisis A. Rasio modal dengan aktiva tetap, B. Rasio modal dengan hutang jangka panjang. Jawaban nomor 1, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Jawaban nomor 2 yang A. Untuk menghitung rasio modal dengan aktiva tetap, rumusnya yaitu modal sendiri dibagi aktiva tetap, yang mana modal sendiri itu 420 juta ditambah 145 juta dibagi dengan aktiva tetap, yang mana aktiva tetap itu sebesar 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta rupiah. Nah, total modal sendiri sebesar 565 juta rupiah
dibagi dengan total aktiva tetap sebesar 700 juta rupiah, yang hasilnya 80,71% atau 0,81. Artinya aktiva tetap dibiayai dengan 80,71% modal sendiri. Jawaban nomor 2 yang B, untuk menghitung rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang, rumusnya yaitu aktiva tetap dibagi dengan hutang jangka panjang, yang mana aktiva tetap sebesar 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta dibagi dengan hutang jangka panjang, yang mana hutang jangka panjang sebesar 180 juta. Hasilnya 388,89%. Artinya, kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap sebesar 388,89%. Oke, selanjutnya saya akan menantang Dewi Ratnasari. Saya Dewi Ratnasari, saya akan menjawab pertanyaan tantangan dari Novita Koirunisa yang pertanyaannya adalah, dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, pertanyaannya, berikan contoh pengaplikasian rasio solvabilitas dalam suatu perusahaan. Jawabannya adalah, rasio solvabilitas atau biasa dikatakan dengan rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Pengaplikasian di perusahaan itu untuk mengukur atau menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain, seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang, seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap aktiva, berapa bagian modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Misal pada perusahaan Elnusa tahun 2019 itu memiliki total aset sebesar 6.805.037 rupiah, total utang 3.228.339 rupiah, total ekuitas 3.576.698 rupiah. Itu bisa dihitung, misal perusahaan menggunakan DEP rasio itu mendapatkan 47%, atau rasio ini itu menunjukkan 47% pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan sebesar 47 rupiah itu dibiayai oleh utang, dan sebesar 53 rupiah dibiayai oleh pemegang saham. Oke, selanjutnya saya akan menantang Syifa Firdarana untuk menjawab pertanyaan saya. Halo, saya Syifa Firdarana. Saya akan menjawab tantangan dari Dewi Ratnasari. Pertanyaannya adalah, diketahui neraca suatu perusahaan, di sini dalam jutaan rupiah, kas sebesar 2.000, giro bank sebesar 2.250, persediaan sebesar 4.000, total aktiva lancar sebesar 11.600, total hutang lancar sebesar 7.500. Hitung dan analisislah aset tes rasio dari perusahaan tersebut. Aset tes rasio atau bisa dikatakan sebagai quick ratio, rumusnya adalah total aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan total hutang lancar. Lalu dimasukkan data dari perusahaan tersebut, total aktiva lancar sebesar 11.600 dikurangi persediaan sebesar 4.000 dibagi total hutang lancar sebesar 7.500. Lalu didapatkan hasil 1,01 kali. Untuk rata-rata industri pada aset tes rasio, jika rata-rata industrinya adalah 1,5 kali, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut aset tes rasionya di bawah rata-rata industri yang hanya 1,01 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih buruk daripada perusahaan lain. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut harus menjual persediaannya untuk melunasi pembayaran hutang lancarnya. Oke, saya kali ini akan menantang Nur Aini Irma. Selamat pagi, perkenalkan saya Nur Aini Irma, absen 17. Saya mendapat tantangan dari Syifa Firdarana. Pertanyaannya yaitu diketahui penjualan tahun 2019 sebesar Rp14.400.000 dan piutang sebesar Rp6.500.000. Jika piutang pada tahun 2019 sebesar Rp6.662.000, maka hitunglah receivable turnover pada tahun 2019 dan jelaskan maksudnya. Maka jawabannya yaitu penjualan kredit neto pada tahun 2019 diibaratkan A yaitu sebesar Rp14.400.000,
sedangkan piutang pada awal tahun sebesar Rp6.662.000, sedangkan piutang akhir tahun sebesar Rp6.500.000, maka rata-rata piutang atau P sebesar Rp6.581.000. Tingkat perputaran piutang atau A bagi P sebesar 2,18 atau 2,2 kali. Dapat disimpulkan yang pertama, turnover atau rasio antara penjualan dengan piutang rata-rata adalah 2,2 kali, menunjukkan bahwa penagihan piutang kira-kira 2,2 kali dalam satu tahun. Sedangkan kesimpulan kedua yaitu turnover 2,18 dinyatakan dalam persentase adalah 218%, yang berarti bahwa penjualan tahun tersebut adalah 218% dari saldo piutang rata-rata. Sedangkan kesimpulan ketiga yaitu rasio sebesar 218% menunjukkan bahwa setiap 2,18 rupiah penjualan, maka sebesar Rp1 belum dapat ditagih sampai akhir tahun. Selanjutnya saya akan menantang saudari Arista Mutiara Devi. Terima kasih. Halo, saya Arista Mutiara Dewi akan menjawab tantangan dari Nur Aini Irma Faradila dengan pertanyaan, sebutkan dan jelaskan cara meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Jawabannya adalah, jika dilihat dari sisi keuangan, ada 3 cara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, yaitu cara yang pertama, mengurangi beban. Salah satu cara yang paling masuk akal untuk meningkatkan profitabilitas adalah dengan melakukan pengurangan terhadap beban-beban perusahaan. Dalam mengurangi beban operasi harus dilakukan secara hati-hati. Harus mempertimbangkan baik dan buruknya dalam jangka panjang, serta efek dari pemotongan beban tersebut. Cara yang kedua yaitu meningkatkan margin atau keuntungan. Mekanisme peningkatan keuntungan sama halnya dengan mekanisme penurunan beban perusahaan. Setiap rupiah penghasilan yang diperoleh berasal dari peningkatan keuntungan. Putuskan sekali dalam setiap tahun kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga. Hati-hati dalam menaikkan harga produk dan jangan sembarangan dalam menaikkan harga-harga produk. Cara yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Setelah beban-beban dikurangi secara strategis dan keuntungan telah ditingkatkan, maka setelah itu saatnya untuk melakukan peningkatan penjualan. Oke, selanjutnya saya akan menantang Ika Krisnata. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ika Krisnata. Di sini saya akan menjawab tantangan dari Arista Mutiara Dewi. Pertanyaannya adalah, sebut dan jelaskan angka rasio berdasarkan sumber datanya. Jawabannya adalah, berdasarkan sumber datanya, angka rasio dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio-rasio dari neraca atau balance sheet rasio. Yang kedua, rasio-rasio laporan rugi laba atau income statement rasio. Sedangkan yang ketiga yaitu rasio-rasio antar laporan atau interstatement rasio. Rasio-rasio neraca atau balance rasio yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang datanya diambil atau bersumber pada neraca, misalnya current rasio dan asset ratio. Yang kedua yaitu rasio-rasio laporan rugi laba atau income statement ratio, yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunannya itu semua datanya diambil dari laporan rugi laba, misalnya gross profit margin, net operating margin, operating ratio, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rasio-rasio antar laporan atau interstatement ratio, ialah semua angka rasio yang penyusunannya datanya itu berasal dari laporan neraca dan data yang lainnya itu bersumber dari laporan rugi laba. Nah, misalnya tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover, tingkat perputaran piutang atau account receivable turnover, sales to inventory, sales to fixed asset, dan lain sebagainya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menantang saudara Prayogi Antiara Arja. Selamat pagi teman-temanku semuanya, saya Prayogi Antiara Arja akan menjawab tantangan dari Ika Krisnata dengan pertanyaan, sebut dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam data keuangan
dan hasil operasi dari berbagai perusahaan sejenis? Jawabannya adalah yang pertama, perbedaan letak perusahaan. Jadi dengan berbedanya letak perusahaan pasti memiliki tingkat harga dan biaya operasi yang berbeda-beda tiap daerahnya. Yang kedua, jumlah aktiva tetap. Jadi jumlah aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mungkin berbeda dengan perusahaan lain. Bisa jadi aktiva atau alat-alat yang digunakan untuk operasi hanya menyewa sehingga operating asetnya kecil. Yang ketiga, adanya perbedaan umur kekayaan yang dimiliki tiap perusahaan. Jadi suatu perusahaan ada yang memiliki kekayaan yang masih baru, ada yang sudah lama atau sudah tua, ada yang modern, ada yang sederhana, dan sebagainya. Yang keempat, perbedaan kebijaksanaan yang dilakukan untuk masing-masing perusahaan, baik dalam menaksir umur kegunaan suatu aktiva tetap, metode depresiasi, metode penilaian lainnya. Yang kelima, perbedaan struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Ada perusahaan yang modalnya sebagian besar merupakan modal sendiri, ada yang merupakan sebagian besar modal dari asing atau dari kreditor, sehingga beban bunga yang ditanggung cukup besar. Yang keenam, yang terakhir, perbedaan sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan, termasuk perbedaan dalam klasifikasi biaya, klasifikasi rekening dalam penyajian laporan keuangan, serta periode akuntansi. Oke, selanjutnya saya akan menantang Dwi Nanda Putri Marwa untuk menjawab tantangan saya. Terima kasih. Halo, saya Dwi Nanda Putri Marwa akan menjawab tantangan dari Prayogi Antara Harja dengan pertanyaan berikut. Sebutkan dan jelaskan kegunaan laporan sumber dan penggunaan model bagi perusahaan investor. Jawabannya adalah laporan sumber dan penggunaan model kerja dapat memberikan jawaban atas pertanyaan berikut. Apa yang menyebabkan perubahan posisi model kerja? Berapa model kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dan bagaimana komposisinya? Lalu berapa dana atau model yang kerja yang berasal dari penjualan saham dan hutang jangka panjang? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan dapat dijawab oleh laporan keuangan yang konvensional atau yang biasa, atau dengan lain perkataan bahwa laporan perubahan model kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu, dan menyajikan sebab-sebab perubahan posisi keuangan perusahaan tersebut. Hasil analisa terhadap sumber dan penggunaan model kerja dari suatu perusahaan dalam suatu periode akan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan, pengawasan, dan perencanaan model kerja di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya saya akan menantang Maria Sania Oktaviani Astuti. Semangat! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sania Oktaviani Astuti. Saya akan menjawab tantangan dari Dwi Nanda Putri Marwa dengan pertanyaan. Prinsip konsistensi atau the consistency principle merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehubungan dengan prinsip tersebut, menurut Anda, apakah diperbolehkan adanya perubahan-perubahan akuntansi? Berikan alasannya. Jadi prinsip konsistensi itu merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, menurut saya itu boleh diubah, asalkan alternatif yang dipilih itu pun juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan dianggap lebih baik. Dan selain itu pun perubahannya juga harus disertai dengan alasan mengapa alternatif itu lebih dipilih dan dirasa lebih baik. Gitu. Dan setelah ini saya akan menantang Muhammad Farul Azza untuk menjawab pertanyaan saya. Bye! Halo, saya Muhammad Farul Azza akan menjawab pertanyaan dari Maria Sania dengan pertanyaan sebut dan jelaskan secara singkat penggolongan angka rasio berdasarkan tujuan penganalisa. Dengan jawaban penggolongan angka rasio yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas ada current ratio, cash ratio, assets ratio, working capital to total asset ratio. Dan yang kedua adalah rasio leverage. Di dalam rasio leverage ada total debt to equity ratio, ada total debt to total capital asset, ada long term debt to equity ratio, ada tangible asset debt coverage, ada team interest earned ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Di dalam rasio aktivitas ada total asset turnover, ada receivable turnover, average collection period, inventory turnover, average day inventory, working capital turnover. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas.
Di dalamnya ada gross profit margin, operating income ratio, operating ratio, net profit margin, earning power of total investment, ada net earning power ratio, dan ada rate of return for the owners. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan menantang Alfia Indrianti. Thank you.